Kemudian yang keenam, bahwa Sirekap itu bukan sesuatu yang dipertimbangkan dalam rekapitulasi, itu juga tidak benar. Bahkan ada yang menganggap pepesan kosong itu menurut saya adalah upaya untuk menutupi bahwa hasil tersebut sudah tidak berintegritas. Dari temuan-temuan dan fakta-fakta di lapangan, saya akan menyebutnya itu bukan lagi kejahatan. Kalau itu dilindungi, ya, dinafikan, maka saya menyebutnya ini akan menjadi skandal besar. Skandal besar Pilpres 2024. Saya mau bawa persoalan ini pada kata integritas. Dan kita tidak akan memperdebatkan masalah definisi, tetapi pada apa esensi dari integritas. Integritas akan berhubungan dengan sesuatu sifat, yaitu kejujuran. Lalu transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan dari pihak lain terhadap hasil dari suatu proses. Nah, sekarang kita bawa integritas ini pada permasalahan pemilu sekarang. Saya melihat bahwa integritas itu dihasilkan dari dua faktor. Yang pertama adalah integritas dari proses, yang kedua adalah integritas dari hasil. Integritas dari proses itu bisa dipengaruhi oleh integritas dari manusia yang berpartisipasi dalam proses tersebut dan alat yang digunakan. Yang kedua adalah integritas hasil. Ini penting sekali karena akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap hasil. Nah, saya akan balikkan ini kepada kronologis kontroversi Sirekap. Ada 6 sequence kronologis. Dua yang pertama yaitu permasalahan pada unggah C hasil, di mana ada dua pelanggaran serius yang saya lihat. Yang pertama adalah tidak adanya validasi terhadap hasil konversi dan langsung disimpan pada database. Dan yang kedua adalah tidak adanya hak edit oleh KPPS terhadap hasil konversi tersebut, dan itu sudah kita semua ketahui akibatnya. Dan yang terakhir adalah fakta yang juga tidak terbantahkan bahwa hak edit tersebut diberikan kepada KPU Kabupaten Kota. Saya sebagai engineer sudah bisa memprediksi apa konsekuensi dari pelemahan terhadap Sirekap sebagai alat bantu dalam rekapitulasi dan publikasi ini, ya. Dan ini nanti akan dibuktikan oleh rekan saya, Mas Hairul Anas. Lalu kronologis yang berikutnya, yang dua adalah menutup informasi terhadap perolehan numerik dan grafis. Lalu tidak dituntaskannya unggah C hasil dan D hasil, setidaknya tidak ditransparankan bahwa itu
tidak bisa diakses secara keseluruhan oleh publik. Menurut saya itu juga tidak terbantahkan, dan itu adalah upaya untuk menutupi ketidakkonsistenan ya hasil yang hasil yang sudah dipublikasikan. Nah, kronologis yang kedua, nah ini yang kami mau tuntaskan hari ini ya. Yang pertama adalah keanehan dalam perolehan suara paslon yang statis, hal yang tidak logis. Yang kedua adalah upaya untuk menutup bahwa Sirekap ini bukanlah sesuatu alat yang perlu menjadi acuan, dan ini akan dijawab oleh tim hukum kami bahwa Sirekap adalah alat yang penting yang tidak terpisahkan dalam proses rekapitulasi dan penetapan hasil. Sekarang saya mau hubungkan antara integritas dengan kontroversi yang kelima dan keenam. Oke, banyak pihak yang mengklaim ya bahwa apa yang kami sudah ungkapkan tentang potensi manipulasi, bahkan kami sebut itu sudah kejahatan, itu dinafikan oleh pihak terkait. Ini akan dibuktikan bahwa manipulasi yang terjadi itu akan berhubungan dengan kontroversi yang kelima, bahwa hasil prosentase itu sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan, sudah tidak berintegritas, dan akibatnya itu tingkat kepercayaan publik terhadap hasil yang sudah ditetapkan itu hilang, dan konsekuensi hukumnya adalah ketidaksahan dari hasil tersebut. Kemudian yang keenam, bahwa Sirekap itu bukan sesuatu yang dipertimbangkan dalam rekapitulasi, itu juga tidak benar ya. Bahkan ada yang menganggap pepesan kosong itu menurut saya adalah upaya untuk menutupi bahwa hasil tersebut sudah tidak berintegritas. Berhubungan dengan kontroversi yang kelima dan enam ya, perolehan suara paslon yang ditampilkan yang relatif statis itu dari temuan-temuan dan fakta-fakta di lapangan, saya akan menyebutnya itu bukan lagi kejahatan. Kalau itu dilindungi ya, dinafikan, maka saya menyebutnya ini akan menjadi skandal besar. Skandal besar Pilpres 2024. Kenapa demikian? Saya akan mengkonfirmasi pernyataan ya bahwa Sirekap dianggap sebagai pepesan kosong. Itu adalah upaya untuk menutupi skandal besar ini. Dan jika ini dibiarkan, yang saya khawatirkan adalah ini akan menjadi beban bersama, bahwa kita pernah mengabaikan ya suatu hasil pemilihan yang tidak berintegritas, yang diabaikan, dianggap tiada dengan menutupi Sirekap ya, itu akan menjadi dosa bersama. Saya sebagai engineer menganggap ini sudah fraud. Tidak bisa ditutupi lagi dengan mengatakan bahwa ini tidak ada TSM, bahwa Sirekap tidak dipakai. Tidak. Sebagai engineer, sesuatu pelanggaran yang dilakukan bahkan pada kode program, itu konsekuensinya sudah pasti. Bahwa jika ini dilakukan, sistem akan lemah, memudahkan manipulasi, dan pada hasilnya manipulasi ini, data-data itu akan menghasilkan informasi yang tidak benar, termasuk perolehan dari dan penetapan dari hasil rekapitulasi tersebut.
Pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hashim Asyari. Pemberhentian dengan tidak hormat kepada Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman dinilai melakukan pelanggaran berat etik dan perilaku. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Pilpres 2024 telah menimbulkan perilaku yang bobrok oleh penyelenggara pemilu, yaitu KPU. Bahkan MK berada dalam posisi melanggar moralitas, rasionalitas, dan etika profesi hakim, MK, dan komisionaris KPU, dan lain-lain. Hal ini telah menimbulkan ketidakadilan dan intolerable ketidakadilan yang melampaui batas toleransi atau kewajaran karena dilakukan oleh suprastruktur kekuasaan dengan melanggar Undang-Undang Dasar dan TAP MPR dan Undang-Undang. Dengan kondisi seperti ini, maka MK harus menyatakan diri berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilu yang diajukan oleh Paslon 1, Paslon 3, karena proses pemilu telah melanggar asas-asas pemilu, asas-asas pemerintahan yang baik, asas-asas etika bernegara. Dari bukti-bukti yang diajukan terutama oleh perkara pemohon nomor 1 dan Paslon 01 dan perkara permohonan nomor 2 oleh Paslon 03 merupakan bukti-bukti yang sudah notaire feiten termasuk oleh 8 hakim konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara AKO seperti 1. Putusan MK nomor 90 tahun 2003 tanggal 16 Oktober 2003 tentang konflik interest yang dimiliki oleh Anwar Usman, hakim yang memeriksa sekaligus Ketua MK yang memimpin persidangan perkara nomor 90 tersebut memuat dissenting opinion dari 4 hakim konstitusi secara progresif membongkar tuntas konflik interest dari Anwar Usman karena memiliki hubungan semendah dengan Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka sehingga publik memberi label Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Keluarga. 2. Putusan MK nomor 2 tahun 2023, November 2003, Anwar Usman, hakim konstitusi juga sebagai Ketua MK dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku hakim konstitusi, sehingga diberi sanksi administrasi penghentian dari jabatan Ketua MK dan sejumlah larangan termasuk larangan mengadili sengketa Pilpres 2024 atau perkara AKO. 3. Dalam perkembangan selanjutnya sebagai pelaksanaan putusan MK nomor 90 2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dilaksanakan oleh KPU ternyata 7 orang komisionaris KPU dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh DKPP dengan sanksi administratif peringatan keras terakhir tanggal 5 Februari 2024. 4. Penyalahgunaan wewenang oleh Presiden Jokowi dalam soal bansos, menggerakkan ASN, APH, dan Asosiasi Kepala Desa seluruh Indonesia dan lain-lain mengarah kepada konsolidasi politik mirip Korpri ketiga Orde Baru yang loyal kepada Soeharto atau malah loyalitas dan saat ini hanya loyal kepada apa maunya Jokowi. Semua fakta dan peristiwa yang diuraikan di atas telah diuji dalam persidangan di MK dan telah menjadi alat bukti hukum dalam persidangan MK sehingga telah menjadi kekuasaan pembuktian yang sah dan jauh pada suatu kesimpulan bahwa pemilu 2004 penuh dengan kecurangan, kejahatan pemilu, dan ketidakadilan yang intolerable yang berimplikasi kepada cacat hukum Paslon 02 sehingga berasas hukum untuk dinyatakan tidak sah didiskualifikasi oleh hakim konstitusi dalam perkara AKO.